Jadi kita memiliki misteri kesalehan, kita memiliki misteri kelaliman, keduanya sedang mencapai puncaknya saat ini. Misteri kesalehan adalah bagaimana Anda dapat menjadi serupa dengan Allah. Kristus di dalam diri Anda, pengharapan akan kemuliaan. Kita melihat hal ini melalui tulisan Paulus, dan bahkan ada di seluruh perjanjian lama. Bahwa ada pekerjaan yang Allah akan lakukan kepada umatnya ketika mereka mengizinkan Dia melakukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, Allah akan menjagamu. Dia akan memastikan bahwa Anda akan masuk surga. Tetapi Anda harus menyerahkan segalanya. Kita akan berbicara tentang salah satu orang favorit kita untuk menunjukkan cara kerja hal ini. Jadi di ayat 8 dikatakan, dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Kita sudah setengah jalan, dan saya tidak bisa menceritakan semuanya tentang kitab kecil ini. Tetapi ini adalah buku Daniel. Dan itu apa? Yah, itu terbuka, dan malaikat itu berkata, ambillah kitab yang terbuka itu, dan kau akan melakukan sesuatu, engkau akan mengambilnya, dan memakannya. Kemudian, di ayat 9 ia berkata, aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, berikan buku itu padaku. Katanya padaku, ambillah dan makanlah, itu akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, ini menarik. Jadi dia memakan kitab kecil ini. Jadi, siapakah yang memakan kitab kecil itu? Itu adalah Yohanes. Dan siapa yang menulis kitab Wahyu? Yohanes. Dan ketika Anda memakan buku ini, apa yang terjadi? Apakah ia mengambil kitab itu, memakannya, perutnya terasa pahit? Ia mengalami gangguan pencernaan, dan kemudian ia memuntahkannya kembali? Tidak, itu benar-benar masuk ke dalam pencernaannya, dan tetap berada di dalam pencernaannya. Pernahkah Anda berpikir, ketika Anda berpikir tentang perjamuan, dan Anda berpikir tentang apa yang Tuhan lakukan di sana? Dia berkata, sesering kamu makan roti ini, dan minum anggur ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi, sebenarnya ini bukan sebuah perumpamaan. Sama sekali bukan itu. Tetapi bahasa kiasannya adalah ketika Anda makan Kristus, ia menjadi bagian dari diri Anda. Dengan kata lain, Anda tidak hanya pergi dan berkata, saya bisa memakannya dengan biasa, dan kembali ke apa yang biasa saya lakukan. Ketika Anda memakannya, Anda benar-benar menerima dia, dan berkata, apa yang Anda miliki perlu mengalir dalam darah saya. Dan itu harus mengubah saya menjadi apa yang bukan diri saya. Pepatah selalu mengatakan, Anda adalah apa yang Anda makan, bukan? Anda tentunya mengetahui pepatah ini. Jadi saya suka menanam sesuatu. Itu ada di biodata saya, dan itu memang benar. Jadi saya suka menanam jagung. Jadi jika saya makan jagung sebelum datang ke sini hari ini, apakah saya akan menjadi kuning atau putih dan berkecambah? Faktanya adalah, tidak, saya tidak akan berubah. Saya akan tetap terlihat sama. Tetapi jika saya makan makanan tidak sehat sepanjang waktu, seperti donat, apakah saya jadi seperti donat? Kemungkinannya, ya, saya mungkin jadi punya pelampung. Anda tahu, itu mungkin bukan hal yang baik bagi saya. Jadi, dengan makan makanan sehat, Anda menjadi sehat. Dengan makan makanan tidak sehat, mari kita sebut demikian untuk hari ini. Itu bagus. Kita semua lelah. Jika Anda makan makanan tidak sehat, kesehatan Anda akan menurun. Sekarang, jika Anda makan Kristus, Anda akan memiliki kecenderungan untuk menjadi seperti Kristus. Jadi, ketika Yohanes memakan kitab Daniel ini, dan dia mencernanya, ia sedang menunjukkan bahwa Daniel dan Wahyu adalah kitab yang saling berhubungan. Saat membaca yang satu, Anda harus baca yang lain. Ketika membaca yang lain, Anda perlu baca yang satu. Anda akan bolak-balik. Buku-buku ini saling berkaitan, sehingga menjadi bagian dari buku-buku tersebut. Jadi ketika Anda membaca kitab Daniel, apa yang Anda dapatkan? Anda akan melihat rencana Allah di sepanjang sejarah. Anda melihatnya dan memahaminya, tetapi Anda juga mendapati bahwa Kristus ialah pengantara kita. Anda juga mendapati Kristus yang datang ke bumi. Anda juga memahami karyanya di dalam bait suci secara menyeluruh. Kemudian Anda akhirnya sampai pada akhir kitab, dan Anda melihat Daniel pasal 11. Yang mana kita masih belum mengetahui jawaban untuk itu. Tetapi semua itu diberikan saat Anda memakan buku itu. Sekarang buku itu menjadi bagian dari diri Anda. Apa pentingnya dari hal itu? Ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Dan raja-raja. Jadi, pernahkah engkau mendengar tentang bangsa, suku, dan bahasa sebelumnya? Mungkin sekali atau dua kali, ya, itu adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat. Dan malaikat pertama turun, dan membawa pekabaran kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum, dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena masa penghakimannya telah tiba. Dan kita lihat disebutkan kelompok orang yang sama di sana. Tetapi perhatikan ada tokoh lain yang disebutkan, yaitu raja-raja. Jika Anda menangkap apa yang terjadi hari ini, ada banyak sekali kesaksian tentang kebebasan agama untuk siapa? Kepada kekuasaan sipil, kepada kebebasan beragama. Melalui studi tentang kitab Daniel, Anda akan mendapatkan sudut pandang lebih baik tentang bagaimana mempertahankan iman Anda.
Tidak hanya di antara bangsa-bangsa, suku, bahasa, dan kaum, tetapi juga di hadapan para raja. Jadi, ini adalah bacaan wajib. Bahkan, saya bisa bilang ini adalah pembelajaran yang wajib. Anda harus membaca kitab Daniel dan mempelajarinya. Ini sangat penting bagi perjalanan hidup Kristen Anda. Saya tidak melebih-lebihkan hal itu. Hal ini sangat penting. Kita perlu memahaminya. Hal ini harus menjadi sesuatu yang selalu ada dalam pikiran kita setiap saat. Jadi, ketika Anda sedang santai, daripada memikirkan apa yang akan Anda makan nanti pada hari itu, kenapa tidak beri Tuhan kesempatan dan berpikir apa yang akan dilakukan tanduk kecil itu? Mengapa tidak memberikan kesempatan, tetapi untuk mengetahuinya, Anda harus membacanya setiap saat. Baik, jadi kita mulai melihat ini di sana, bahwa Anda harus bernubuat lagi. Satu hal yang Wahyu lakukan itu seperti strukturnya yang saya tahu adalah struktur yang kiastik, tapi mari kita buat sedikit lebih sederhana. Jika Anda melihat ombak yang datang ke pantai dan mulai menajam, ujungnya adalah bagian utama dari gelombang, bukan? Dan kemudian gelombang itu mulai menukik dan mengulang kembali. Yohanes sering lakukan ini dengan tulisannya, di mana dia pergi dan memberi Anda puncak di mana ia berada. Tapi kemudian ia akan katakan, inilah cara kita sampai di sana. Dan dalam hal ini, dia pergi ke Daniel 11 dan berbicara tentang bagaimana kita sampai di sini. Ia berbicara tentang binatang dari jurang maut yang akan muncul. Dan mari kita lanjutkan ke ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Saya ingin menunjukkan sesuatu di sini. Kedua saksi itu biasa kita sebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita melihatnya sebagai kitab suci yang utuh dan itu dimusnahkan. Tetapi perhatikan apa yang terjadi di sana. Itu disebut, yang secara rohani disebut Sodom di Mesir, di mana juga Tuhan kita disalibkan. Jadi Sodom dikenal dengan, secara duniawi kota yang terbaik. Saya menggambarkan mereka punya bangunan yang bagus di sana dan hanya itu. Mesir pada dasarnya dikenal dengan, siapakah Tuhan sehingga saya harus melepaskan Anda? Pembangkangan, dan dosa. Tetapi di manakah Tuhan kita disalibkan? Apakah Pilatus yang ingin menyalibkan Tuhan? Atau orang-orang agama yang ingin menyalibkan Tuhan? Sekarang kita melihat hal ini dan kita berkata, siapa yang sebenarnya memusnahkan kitab suci? Agama palsu, keduniawian, dan pembangkangan terhadap Tuhan. Jadi kita melihat ini dan itulah yang sebenarnya memusnahkan kitab suci. Dalam ayat 9 dikatakan, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, ini disebutkan lagi. Inilah kelompok orang yang sama. Melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi mereka melihatnya dan mereka berusaha untuk membuat keputusan. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa karena kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang Pendeta Kelly merujuk, saya yakin itu dari khotbah Pendeta Kelly. Menyatakan bahwa kita agak memiliki kecenderungan untuk melupakan bahwa kesaksian adalah bagian dari itu, bagian dari bahasa. Dengan demikian kita memiliki kesaksian yang cukup bagi bangsa, suku, dan kaum untuk melihat dan bertobat. Apakah kesaksian kita kuat? Apakah kita memakan kitab Daniel dan menghidupkan kitab itu? Jika ya, maka kita memiliki kesaksian yang kuat. Jadi ada sekelompok orang lain yang kita temukan di dalam ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ketika orang-orang yang diam di bumi, Anda akan melihat mereka lagi di Wahyu 13. Merekalah yang membuat patung binatang itu. Dan Anda dapat melihat ini sebagai dua kelompok ini. Yang satu berada di lembah keputusan. Mereka bertanya-tanya apa yang benar dan apa yang salah. Mereka melihat bukti-bukti yang ada pada mereka. Dan kelompok kedua saling memberi hadiah. Dan saya ingin menunjukkan sesuatu di sini, yaitu bahwa Allah juga memberikan hadiah. Apa karunia yang Allah berikan untuk Anda? Roh Kudus. Itulah karunia terbesar yang dicurahkannya kepada Anda saat ini. Dan dia berkata, sudah sebaiknya aku pergi, karena jika aku tidak pergi, Roh Kudus tidak dapat datang. Dan Roh Kudus adalah jaminan Anda. Ibaratnya ia adalah uang muka Anda. Dia pada dasarnya berkata, aku menjaga mereka. Aku akan memastikan mereka pulang ke surga. Dan ia mengusahakan Anda dan ia menobatkan Anda dan ia selalu membisikkan hati nurani Anda, bukan? Dan ia berkata, kamu sebenarnya tidak ingin melakukan itu, kamu sebenarnya lebih suka melakukan ini. Apakah ada yang pernah mengalami hal itu? Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi perhatikanlah orang-orang yang tinggal di bumi memberikan karunia yang lain. Apakah karunia yang mereka berikan? Itu dikenal sebagai hukuman pancung. Karena itu akan mengendalikan hati nurani Anda juga. Dalam hal ini di sini, mereka bisa membuat orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan karena rasa takut, paksaan, dan semua jenis siksaan yang kita bicarakan.
Tetapi karunia yang Tuhan berikan adalah karunia Roh Kudus karena Dia ada di sini untuk menobatkan kita.